Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, Pagi, Pak. silahkan pimpin doa. Berdoa selesai, ucapkan salam. Pagi, sehat semua ya, nak? Sehat, Pak. Ya. Sehat, Pak. Tadi kita buat kesepakatan kelasnya, di-mute kalau tidak berbicara ya. Mulai dari awal sampai akhir. Jangan ada yang keluar dari grup. Pertama, Bapak absen dulu ya. Keisha Anggun hadir. Hadir, Pak. Ya, M. Rizky, Yesa, Hesti, ini hadir semua. Berikutnya, Bapak akan sampaikan pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang peta. Hari ini akan kita mempelajari letak Indonesia. Nah, dengan tujuan pembelajarannya, setelah kita mempelajari peta dan masuk hari ini letak Indonesia, kira-kira apa manfaat kita belajar tentang letak Indonesia? Kira-kira gitu ya. Nah, manfaat belajar tentang letak Indonesia ini akan mengetahui manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Apa tujuan kita mempelajari letak Indonesia ini? Pertama, melalui pengamatan atau melalui pembelajaran ini menyebutkan letak, menjelaskan letak astronomis, menghubungkan pengaruh letak astronomis, pengaruh letak geografis dalam kaitan kehidupan ekonomi, sosial, budaya. Kalian harus dapat mengaitkan perubahan musim di Indonesia, menentukan perubahan musim di Indonesia, mempresentasikan hasil diskusi kelompok, penuga. Kita masuk ke materi letak wilayah Indo, letak astronomis, dan letak geografi. Setelah kalian mengamati gambar ini, boleh dicatat hal-hal yang ingin ditanya atau ingin jawaban atau saling berdis. Indonesia 6 derajat lintang utara, 11 derajat selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini pengaruh letak astronomis lintang tropis ya. Apa dasarnya Indonesia disebut iklim tropis? Siapa yang bisa? Siapa bisa jawab? Hesti, Pak. Oke, siapa? Hesti. Oke. Iya. Dulu daftar daftar nilainya ya. Oke, silakan Hesti. Karena letak astronomis Indonesia di bawah 23,5 lintang utara maupun lintang selatan. Wah, keren. Yang lain kira-kira ada pendapat lain? Pengaruh daripada letak bujurnya. Apa alasannya Indonesia memiliki 3 daerah waktu? Berarti fungsi garis bujur itu kan menentukan daerah waktu. Kenapa dibagi 3 daerah waktu gitu? Saya bisa. Pak, Fatima bisa. Oke, Fatima. Fatima boleh. Fatima dulu, Fatima. Iya, Pak. Karena 141 derajat dikurang 95 derajat sama dengan 46 derajat. Jika 1 derajat sama dengan 4 menit, maka 15 menit sama 15 derajat sama dengan 1 derajat sama dengan 1 jam. sama dengan 1 jam. Iya, berarti jumlahnya 46 ya, ya kan? Ya, Pak, 46. Nah, 46 dibagi Ya, Pak, 46. dibagi 15. Maka 3 artinya 3. dibulatkan, lebih memang 3, enggak bulat dia mah, tapi digolongkanlah Indonesia menjadi 3 daerah waktu. Nah, mana yang disebut daerah waktu yang sama itu? Ini Ya, Pak. Sumatera. Bagian Ya, ini ada barat. garisnya. Ya, betul. Sumatera. Soal seperti... Nah, ini. Pak Togar berangkat dari kota Pekanbaru pukul 6 WIB menuju kota Sorong, Papua. Dengan lama perjalanan 2 jam. Pukul berapa kira-kira Pak Togar di kota tujuan? Papua. Siapa bisa? Keisha, Pak. Ya, Keisha. Mantap, Keisha. Jam 2. Iya. Karena Pekanbaru terletak di waktu Indonesia bagian barat, sedangkan Papua itu terletak di waktu Indonesia bagian tengah. Jadi kan Bagian beda timur, 2 jam. Timur. Jadi pada waktu Indonesia bagian barat dengan timur itu 2 jam ditambah perjalanan 6 jam, jadi jam 2. Ini pengaruh letak geografis. Indonesia diapit 2 benua dan 2 samudra astronomis. Sekarang geografi. Apa pengaruh letak geografis ini bagi Indonesia? Boleh dibuat pertanyaannya, kita jawab sama-sama ya. Berapa musim di Indonesia? 2, Pak. Musim Musim hujan dan musim kemarau. Papan Zamrud ini nak, ini sangat penting, sangat perlu sekali. Angin itu bergerak dari mana? Dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah. Balot. Matahari di utara, tekanan udara
Dah. Dah. Sedangkan di selatan memiliki tekanan udara tinggi. Berarti angin bergerak dari mana sekarang? Selatan. Iya, selatan ke utara. Udah keren kali tuh nah. Bapak ucapkan terima kasih banyak, nyambung ya. Nah, karena angin ini bergerak dari Australia, turun hujannya di sini di Australia. Kalau turun hujannya di Australia, Indonesia mendapat musim apa? Kemarau. Kapan berlangsung? Nah, kalau sebaliknya, kalau matahari di selatan, kira-kira gambarnya ini. Indonesia mengakibatkan apa? Musim hujan. Iya, bulan Oktober sampai dengan angin yang bergerak dari selatan ke utara disebut angin apa itu? Angin muson timur. Kalau dari utara ke selatan? Angin muson barat. Muson barat. Paham ya? Ada dua kata kuncinya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Hesti, Pak. Kira-kira apa hubungan letak astronomis dan letak geografis Indonesia dengan keadaan ekonomi sosial Indonesia? Siapa kira-kira bisa menjawab? Keisha, Pak. Coba Keisha. Karena Indonesia terletak di jalur perdagangan internasional. Selain Keisha, siapa lagi yang bisa memberi pendapat? Oke, itu betul ya. Karena Indonesia berada di posisi silang secara ekonomi lah, mendapat bea masuk. Ya, bea masuk. Silakan berdiskusi berdasarkan kelompok masing-masing. Buat rangkuman letak geografis Indonesia ini. Baru nanti dipresentasikan oleh ketua kelompok masing-masing. Oke, silahkan berdiskusi. Ada yang sudah siap? Keisha siap, Pak. Oke, coba kita simak. 1. Dampak positif iklim tropis Indonesia. Buatlah rangkuman letak geografis Indonesia. Selain Indonesia mendapat pengaruh letak geografis yang strategis dan dipengaruhi dua musim yang baik bagi kehidupan. Letak yang sedemikian ini juga menimbulkan masalah. Uraikan dampak positif dan negatifnya. 1. Dampak positif. Ya. Hasil panen berlimpah. 2. Flora dan fauna. 3. Sumber daya alam yang melimpah. 4. Keindahan alam sehingga bisa dijadikan tempat pariwisata, juga bisa menambah devisa negara. Devisa ya, devisa. Oke. Bisa. 2. Dampak negatifnya. 1. Terjadinya banjir jika hujan terus-menerus dan tanah longsor, panen yang gagal. Ya. Jika kemarau terus berlangsung, akan terjadi kebakaran hutan yang akan menyebabkan kekurangan air dan rusaknya habitat hewan dan tumbuhan. Sekian, terima kasih. Oke, keren. Tepuk tangan. Ada pertanyaan atau yang memberi pendapat? Bapak cek di daftar nilainya ya. Fatima bisa, Pak? Ya, silakan Fatima. Indonesia Ya. kan terletak di antara dua samudra. Ya, dua samudra, betul. Curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi. Kalau dampak negatifnya, Ya, dampak negatifnya. karena Indonesia kan terlalu terbuka kan, Pak. Jadi banyak celah untuk wilayah asing masuk ke Indonesia, kayak misalnya yang sekarang terjadi di Papua. Di Papua ya, seperti yang terjadi di Papua ya. Apa misalnya itu? Karena pengaruh dari luar banyak investasi atau seperti Freeport ya, tambang emas itu ya, dikelola oleh negara Oke, bagus. Kelompok 2, Pak. Oke, silakan. Kelompok 2. Dampak positifnya yaitu Indonesia mendapat pengaruh berbagai kebudayaan dan peradaban dunia dan mempengaruhi sirkulasi dan durasi musim hujan serta kemarau. Iya. Dampak negatifnya yaitu Indonesia akan rawan mengalami bencana alam dan sirkulasi musim hujan dan kemarau mengakibatkan beberapa daerah kekeringan saat yang lain kebanjiran. Iya, udah bagus sekali, Pak. Presentasinya sudah. Ada lagi kira-kira yang mau menyampaikan pendapat? Ya, mau nambahin dampak negatifnya, Pak. Dampak negatif letak geografis Indonesia adalah karena Indonesia berada pada jalur lalu lintas dunia, jadi pemasok narkoba mudah masuk karena Indonesia terletak pada jalur lalu lintas dunia. Yang positif, meningkatnya ekonomi karena
pada jalur lalu lintas dunia juga sering banyak pariwisata yang datang. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Menarik bahwa karena Indonesia jalur perdagangan, maka Indonesia rawan narkoba ya. Sangat darurat narkoba sekarang ya. Program darurat narkoba itu harus diantisipasi ya. Dan anak-anak jangan sampai terjun. Nah, secara positifnya tadi ya jalur perdagangan dunia ya, betul. Oke. Terima kasih semua sudah mempresentasikan hasil pendapatnya. Bapak sudah ada kirim link di WA-nya yaitu kuisis. Ya, Pak. Ya, kuisisnya. Nah, nanti silakan dijawab soalnya itu. Ini Bapak kirim ya. Gak ada gambar. Bisa ada di WA ya. Fatima udah Bapak kirim di WA. Nah, soal kuisisnya itu ada 5. Silakan dikerjakan dan hari ini pasti Bapak kumpulkan sebagai hasil daripada kerja kalian hari ini ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, siapa kira-kira bisa menyimpulkan atau memberi pendapat tentang materi kita hari ini atau hal yang menyenangkan ya? Siapa bisa? Pak, Oke, Hesti. materi kita hari ini itu tentang letak astronomis dan geografis Indonesia. Ya. Dengan penjelasan lewat Zoom mungkin bakal lebih mengerti Pak, karena letak astronomis tadi sulit dimengerti, tapi dengan Bapak menjelaskan itu lebih mudah dimengerti. Dampak negatif dan positifnya bisa saya mengerti dengan baik karena langsung Bapak jelaskan kan lewat tatap muka. Contoh-contoh juga tentang pengawasan letak geografis Indonesia, bulan-bulan di mana bulan kemarau dan bulan musim hujan. Gitu. Jadi saya lebih mengerti karena materi hari ini. Oke. Cukup, Keisha, Hesti? Oke, makasih banyak. Siapa lagi? Keisha bisa ngasih kesimpulan materi kita hari ini? Sama sih Pak. Semoga kayak gini terus ya belajarnya. Jadi menyenangkan. Oke, ya. Oke, kesimpulannya Bapak kasih tadi bahwa letak astronomis itu ada dua ya, yaitu berdasarkan lintang dan bujur. Lintang itu mempengaruhi terhadap iklim, bujur mempengaruhi terhadap waktu ya. Berarti fungsi garis bujur itu membagi waktu, fungsi garis lintang itu menentukan iklim ya. Yang keduanya letak geografis. Letak geografis itu kan ada dua tadi berdasarkan diapit 2 benua dan 2 samudra. Apa pengaruhnya terhadap Indonesia? Indonesia posisi strategis, posisi silang, ya kan? Dan yang keduanya apa? Indonesia mendapat 2 musim. Oke, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk topik kita berikutnya, kita akan masuk ke yaitu interaksi sosial atau bentuk-bentuk interaksi. So, di LKPD nanti Bapak kirim ada tugas di situ membuat peta, atau disebut dengan menentukan atau meletakkan letak astronomis Indonesia berdasarkan garis bujur dan berdasarkan garis lintang. Nanti Bapak share di LKPD sebagai tugas di rumah. Oke? Nah, pertemuan kita hari ini sudah berakhir dan dengan waktu yang terbatas, Bapak ucapkan terima kasih banyak. Semoga anak-anak Bapak sehat selalu. Ingat mencuci tangan 5M ya? Apa itu 5M? Mencuci tangan. Iya. Pakai masker. Apa lagi? Menjaga jarak. Oke, ingat itu ya, untuk protokol kesehatan agar anak Bapak sehat selalu ya. Oke, silakan ditutup dengan doa. Siapa bisa memimpin doanya? Betul. Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah selesai belajar berdirilah. Kita berdoa bersama-sama untuk menjadi kita ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya Yoga.
Oke, sampai Pak. ketemu lagi. Sehat selalu. Dadah. Kasih. Terima kasih Pak infonya.